Eh, biar apa lu duduk tengah tangga kayak gini lo? Kayak tangga punya lo aja sih. Maka. Duit mana duit? Nggak ada. Apa lu ya? Ya. Kak, jangan. HP bagus sih. Kak, uang sih, Kak. Bagi lagi, oke. Wih, jam kos nih. Lalu sih, yuk, gas. Wih. Tasnya. Dadah. Mana kau? Mau rokok nggak lu? Rokok. Rokok nggak lu? Rokok nggak lu? Rokok. Bu, saya jenis permasalahan apa sih yang sering terjadi di sekolah ini? Jenis permasalahan yang terjadi sekolah ini dalam hal pelanggaran atau apa masalah banyak. Mungkin seperti kasus pembulian. Ya, saya sebutkan saja. Di sekolah ini biasanya saya menemukan permasalahan pada diri siswa terus ada juga kasus Pegangin. Capek gue. karena memang ranahnya memang sudah masuk ke Terima kasih. Nah, sejauh ini kasus apa sih Bu yang bisa berdampak pada siswa? Oke. Sejauh ini yang berdampak pada psikologi siswa adalah kasus bullying. Bullying itu bisa terjadi di mana saja. Bullying itu ada bullying verbal, bullying non verbal, cyberbullying, terus masih ada bullying yang lain tapi saya tidak sebut. Makasih. Terus apa lagi? Berhenti dulu. Yang pertama, dengarkan dulu dong. Kalau ada kasus, langkah awal adalah dengarkan semua pihak, baik korban maupun pelaku. Jangan asal ngejudge. Cari tahu dulu apa yang terjadi, oke? Wah. Yang kedua, ada klarifikasi dan cek fakta, yaitu pihak sekolah atau guru BK akan mencari informasi lebih lengkap. Bisa tanya bukti, cari saksi, dan mengobrol lebih dalam supaya putusannya adil. Nah, yang ketiga yaitu mediasi damai. Kalau konfliknya antara siswa, biasanya sekolah akan ngadain mediasi. Contohnya duduk bareng, ngobrol baik-baik, dan cari jalan keluar yang sudah disepakati bersama. Nah, yang keempat, sekolah bisa lebih mengutamakan pembinaan, misalnya lewat konseling, kerja sosial, atau kegiatan positif lainnya, biar siswa bisa berubah dan belajar dari kesalahan. Ya, yang kelima, pemantauan lebih lanjut. Jadi, setelah kasus selesai, tetap dipantau dong. Jadi, guru BK bakalan tetap mantau perkembangan dari kasus ini agar tetap berjalan lebih baik. Dan supaya nggak ada yang namanya tuh balas dendam sama kejadiannya terulang. Shit, bro. Terus, apa sih tantangan terberat Ibu sebagai guru BK menangani permasalahan itu? Oke, tantangan terberat saya adalah memutus rantai bullying si pelaku. Kenapa? Karena pertama, dia akan menghasut orang-orang yang lebih kuat esensinya di adik-adikannya. Terus dia akan membuat suatu bentuk kelompok dan itu akan berpengaruh pada tindakan bullying. Pertama, bisa jadi bullyingnya dalam hal perkataan, ih jelek lu, itu udah termasuk bullying. Dan itu ada yang menganggap biasa saja, ada yang sampai merasa baper, sakit hati. Seperti itu. Terus, Halo, ini nanganannya gimana sih Bu?
mungkin kita biarkan karena ini akan mempengaruhi psikologis anak yang lain. Apalagi kalau misalnya sudah masuk ke bullying. Bullying itu kan sudah pertama kalau cyberbullying itu kan udah masuk ke ITE, undang-undang ITE. Dan itu bisa masuk penjara. Bully itu bisa kalau sampai melukai fisik itu bisa kena denda. Nah caranya apa? Kita memberi pembinaan selama proses konseling. Kita nggak mungkin langsung menjudgment anak kita harus dapat SP itu enggak. Kita harus memberikan anak itu pemberitahuan secara pembinaan pertama, kedua, ketiga. Pembinaan terkait tidak membuli orang lain, terus terkait apa itu bullying ke orang lain. Bahkan bullying itu kan sangat mengganggu dan merasakan teman-temannya. Itu harus ada pembinaannya. Pun kalau diulang secara terus-menerus mau tidak mau, kami mengikuti kesepakatan sekolah maka akan dilakukan SP 3 pelanggaran berat dan bisa saja itu dihukum penjara kalau sudah melukai fisik. Nah, Jadi saya akan nanya ada nggak sih Bu kasus terbesar yang ada di SMA Negeri Sini? Pulang. Bu, saya akan nanya Bu. Ya, Ada nggak sih Bu kasus terbesar yang ada di SMA Negeri 1 Gunung Sindur ini sama kronologinya? masalah terbesar yang saya alami. Ya. Terberat. Terbesar. Masalah terberat itu yang menurut saya sangat yang sampai saat ini sulit untuk ditangani adalah LGBT. Nah, kronologinya saya tidak bisa menceritakan secara sempurna ya, karena ini terlalu riskan banget. LGBT itu ada beberapa faktor, terutama banyak banget yang sesama jenis. Bukan ini ya, lesbian gay. Itu antara dua itu yang paling banyak. Kenapa saya bilang paling banyak? Karena saya bukan. Saya yang perumpamaan itu di kasus yang lesbi saja. Kenapa sih banyak banget orang yang lesbi? Karena yang pertama adalah dari lingkungan keluarga yang sangat berpengaruh banget sama yang namanya psikologis anak. Ketika orang tua itu berantem di depan anak, dan itu akan menyebabkan anak itu merubah mindset. Kok laki-laki jahat ya? Kok laki-laki begini ya kasar sama perempuan? Dan kenapa perempuan itu bisa mengubah dirinya jadi laki-laki? Karena dia melihat figur seorang ayahnya seperti itu, kasar. Dan dia akan merubah dirinya menjadi laki-laki. Aku pengen merubah diriku jadi laki-laki. Dan aku akan menyayangi perempuan lain. Saya nggak mau menjadi sosok seperti dia. Udah, makasih ya Bu. Oh ini lagi bahas kayak